Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan membahas prediksi soal P3K tahun 2022 mengenai soal kompetensi manajerial. Sama halnya dengan tes CPNS, pendaftaran P3K juga akan melalui tes kompetensi menggunakan sistem CAT. Karena itu, pastikan Anda belajar latihan soal, terutama soal manajerial P3K. Soal manajerial P3K sendiri adalah salah satu tipe soal yang akan Anda temui nantinya. Dalam soal ini ada hal-hal yang harus Anda perhatikan. Kompetensi manajerial merupakan tes untuk menilai penguasaan, pengetahuan, keterampilan, serta sikap kamu sebagai pelamar dalam berorganisasi. Soal-soal dalam tes kompetensi manajerial berkaitan dengan yang pertama integritas, kedua kerjasama, ketiga komunikasi, keempat orientasi pada hasil, kelima pelayanan publik, keenam pengembangan diri dan orang lain, pengelola perubahan dan pengambilan keputusan. Berikut ini akan saya bahas rangkaian soal yang sudah sesuai dengan kisi-kisi P3K terbaru yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB. Pertanyaan yang pertama, ketika terjadi aksi mogok kerja dari angkutan umum, padahal setiap pagi Anda selalu menaik angkutan umum untuk bekerja, maka Anda ... Maksudnya adalah apa yang akan Anda lakukan. Perlu Anda ketahui bahwa jenis soal seperti ini bertujuan untuk mengetahui usaha Anda dalam bertanggung jawab menyelesaikan sebuah masalah. Sekarang kita cari jawaban yang tepat, apakah A. mencari tumpangan, B. pulang dan tidak jadi ke kantor, C. berjalan kaki sebisanya, D. menelpon rekan kerja dan meminta dijemput, atau E. menunggu mogok kerja berakhir. Ingat ya, soal ini bertujuan untuk mengetahui usaha Anda, apakah bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah, dan jawaban yang tepat di sini adalah poin A, yaitu mencari tumpangan. Dari kata mencari itu sudah mencerminkan sebuah usaha. Pertanyaan selanjutnya, setelah acara kedinasan, seorang teman mengajak mampir ke tempat wisata sebelum kembali ke kantor di jam kerja. Sikap Anda adalah ... Apakah A. menolak dan mengajak kembali ke kantor dulu? B. mampir sebentar tidak masalah? C. asal atasan ikut tidak mengapa? D. kembali ke kantor sendirian? Atau E. menunjukkan arah jalan tempat wisata yang menarik? Soal tersebut bertujuan untuk mengetahui sikap Anda ketika kepentingan pribadi berbenturan dengan kepentingan kelompok. Dan untuk jawaban yang tepat di sini adalah poin A, yaitu menolak dan mengajak kembali ke kantor dulu. Karena apa? Setelah acara kedinasan, ternyata kita masih memiliki jam kerja, dan itu artinya harus diselesaikan terlebih dahulu. Hal tersebut sebagai tanggung jawab kita terhadap pekerjaan. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pertanyaannya, sikap Anda terhadap perubahan, ide-ide, dan cara baru dalam bekerja adalah ... A. Perubahan bukan jaminan keberhasilan pekerjaan. B. Perubahan adalah suatu yang pasti. C. Keberhasilan pekerjaan bergantung pada jenis perubahan, ide dan cara-cara baru. D. Stabilitas dalam bekerja lebih penting. Atau E. Dengan adanya perubahan, kondisi kerja pasti lebih baik. Perlu Anda ketahui bahwa jenis soal seperti ini bertujuan untuk mengetahui cara Anda beradaptasi dengan lingkungan dan rekan kerja yang baru. Dan menurut saya, jawaban yang paling tepat di sini adalah E, yaitu dengan adanya perubahan, kondisi kerja pasti lebih baik. Next, kita lanjut ke soal berikutnya. Pertanyaannya, jika Anda sedang cuti kerja, tiba-tiba atasan Anda menelpon untuk menyuruh Anda mengerjakan tugas di rumah secara mendadak, maka sikap Anda adalah ... Apakah A. mematikan ponsel, B. memerintahkan staf lain untuk mengerjakannya, C. meminta atasan agar tugas tersebut dapat diselesaikan setelah Anda cuti, D. mengabaikannya, atau E. memenuhi perintah atasan dengan segera. Soal tersebut bertujuan untuk mengetahui kepedulian dan kesigapan Anda ketika melihat orang lain mengalami kesulitan, namun berbenturan dengan kepentingan pribadi Anda. Dalam hal ini, Anda diminta untuk mengesampingkan kepentingan pribadi dan mengutamakan kepentingan pekerjaan. Sudah bisa ditebak bahwa jawaban yang tepat di sini adalah E, yaitu memenuhi perintah atasan dengan segera. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pertanyaannya,
Anda berprinsip bahwa Anda harus giat bekerja agar menjadi seseorang yang sukses. Dengan demikian Anda dapat. Soal seperti ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan Anda untuk tetap bekerja dan berusaha keras dalam situasi dan kondisi apapun. Sekarang kita pilih jawaban yang paling tepat. Apakah A. Membeli barang-barang yang Anda sukai, B. Membantu lebih banyak orang yang membutuhkan, C. Memiliki banyak uang, D. Berkunjung ke tempat-tempat yang ingin Anda kunjungi, atau E. Memiliki usaha yang besar. Ingat ya, soal ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan Anda untuk tetap bekerja dan berusaha keras dalam situasi dan kondisi apapun. Dan jawaban yang tepat di sini adalah B, yaitu membantu lebih banyak orang yang membutuhkan. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pertanyaannya, setelah mendapat penghargaan sebagai pegawai paling berprestasi di tahun ini, maka Anda titik-titik. Yang ditanyakan di sini adalah sikap Anda setelah mendapatkan penghargaan sebagai pegawai paling berprestasi. Apakah A. puas dengan penghargaan tersebut? B. merasa tidak percaya bila Anda mendapat penghargaan tersebut? C. memberitahukan kepada seluruh keluarga berita bahagia ini. D. Anda bertanya-tanya, mungkinkah tahun depan akan mendapatkannya lagi? Atau E. Anda senang dan berupaya untuk lebih berprestasi. Soal tersebut bertujuan untuk mengetahui motivasi Anda untuk terus berprestasi ketika Anda telah mencapai tujuan Anda. Pastinya Anda sudah mengetahui jawaban yang paling tepat adalah E. Anda senang dan berupaya untuk lebih berprestasi. Karena jawaban tersebut mencerminkan motivasi Anda untuk terus berprestasi ketika Anda telah mencapai tujuan, yaitu sebuah prestasi. Lanjut ke soal berikutnya, pertanyaannya, apakah Anda bersedia memperdebatkan sesuatu walaupun kelompok itu jelas tidak setuju dengan Anda? Soal ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan Anda dalam mengendalikan diri ketika pendapat Anda ditolak oleh orang lain. Apakah kondisi tersebut akan menyulut emosi Anda atau memotivasi Anda untuk memperbaiki diri? Sekarang kita pilih jawaban yang paling tepat. Apakah A. Saya akan tetap mempertahankan argumen saya, B. Saya akan menyimak argumen lain terlebih dahulu, C. Saya akan berpikir ulang dan mencari jalan tengah, D. Saya mengalah, atau E. Saya pergi dari ruangan. Ingat, soal ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan Anda dalam mengendalikan diri ketika pendapat Anda ditolak oleh orang lain. Maka jawaban yang tepat di sini adalah C. Saya akan berpikir ulang dan mencari jalan tengah. Jawaban tersebut merupakan suatu usaha pengendalian diri serta adanya motivasi untuk memperbaiki diri. Sementara itu adalah kisi-kisi soal kompetensi manajerial yang bisa saya bagikan. Untuk selanjutnya nanti akan saya bahas di part kedua. Untuk informasi mengenai rekrutmen CPNS dan P3K di tahun 2022, sudah sering saya bahas di video sebelumnya. Anda bisa melihatnya di playlist CPNS dan P3K tahun 2022. Supaya tidak ketinggalan update informasi selanjutnya, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi setiap saya mengupdate informasi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.